Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen bagaimana temperatur berpengaruh terhadap espresso yang dihasilkan oleh mesin espresso Alex Duetto. Oke, ini sebenarnya konten kedua hari ini nih ya. Nah, kita tadi udah buat nih di sini pengaruh pressure bar atau tekanan. Nah, kita akan buat yang kedua nih untuk pengaruh temperatur. Cuma karena tadi ada sisa espresso yang tadi udah kita minum. Ini extra time aja ya, kita tambahin aja. Ini kita akan bikin latte dulu ya, sebelum kita bersihin juga si portafilter bekas yang tadi tuh masih ada tuh. Nah, ini tadi hasilnya sekitar 21 gram. 21 atau 22 gram gitu, saya lupa, kurang lebih gitu ya. Nah, kita pakai susunya, nanti kita nolin aja. Jadi ini hasil ekstraksi yang di 9 bar dan di 7 bar kita gabungin, yang tadi udah kita cicip. Oke, nanti kita langsung cobain aja hasilnya sebelum kita mulai mengatur tekanan, mengatur temperatur. Kita nanti akan pakai temperatur standarnya si Alex Duetto, cakep tuh. Oke. Espressonya memang udah nggak kelihatan krema, tapi masih oke lah. Oke. Kremanya udah hampir hilang ya. Tinggal foam susunya kita taruh sini, kita cek 202 ya, wajar lah 22 graman, tadi kan sekitar 20 gram ya, nambah berapa mili tadi ya, nambah tadi jadi 177, anggap 180 jadi 200. Kita cobain. Rasanya sih tetap enak, tapi lebih cenderung ke yang 9 bar, jadi lebih bitter naiknya. Karena mungkin tadi saya nyobain yang 9 barnya lebih sedikit, jadi sisa si 9 bar lebih banyak. Nah, ini hasilnya. Kita minum dulu juga. Ini kita singkirkan, kita mundurin. Nah, kita buang dulu nih ya. Ini tadi yang 9 bar, nih kita lihat puknya si 9 bar. Cakep. Kita cuci aja biar benar-benar clean. Kalau Sobat JPW dekat sama wastafel, nyucinya enak di wastafel ya. Oke. Ya, ini yang 9 bar, portafilter yang lama, ini portafilter yang lebih baru. Ini yang 7 bar. Warnanya sebenarnya nggak beda jauh sih. Kita ketok. Sama. Kemana sih? Nah, sama aja. Cuman lebih sedikit lebih hitam malah. Yang pakai 7 bar, karena dia mungkin tekanannya lebih lambat. Jadi ekstraksinya lebih optimal. Rasa tadi manisan yang 7 bar ya, Val? Iya. Tadi saya sebelum bikin konten kedua ini, saya minta Noval cobain juga. Untuk latte-nya, dia lebih suka yang kedua. Karena saya lebih pecinta manis, ini nempel di pojokan. Nah, dia bilang saya lebih suka yang manis-manis ya. Yang kedua lebih manis, lebih fruity sih lebih tepatnya. Naiknya rasa fruitynya. Nah, kita akan coba sama mekanismenya, kita lakukan hal yang sama dengan temperatur. Nah, temperatur Sobat JPW bisa lihat di sini. Nah, temperatur yang sekarang ada kan 89. Nanti kita set seperti ini nih. Dan mesin Alex Duetto, Alex PID atau mesin-mesin lainnya itu pun bisa tetap di setting seperti ini PID-nya ya. Nah, temperatur 1 untuk brewing kita set 91, 92, 93 gitu ya. Nah, kita set sampai, dia biasanya maksimal sampai dengan mana nih?
Tapi nggak mungkin 100 juga buat brewing ya, tapi ini kita pengen tahu aja. 128, minimal di 80 ya untuk temperatur brewingnya. Tapi kita akan buat kalau awal standar pabrikan tuh 93. Nah, nanti yang kedua kita turunin, kita pakai 90 atau 91 ya Sobat JPW ya. Nah, kita coba brewing aja dulu, nanti kita akan bersihkan dulu tuh si portanya tadi, tinggal nunggu tiris. Kita akan brewing pakai 2 porta kayak tadi ya. Sekarang kita cut dulu sebentar. Oke, ini udah dibersihin porta filternya, udah nggak ada airnya karena tadi kita cuci biar bener-bener dari nol. Oke, kita timbang lagi si bubuk kopi yang sama dengan temperatur yang sama kayak tadi ya. Kita akan kasih 93 derajat untuk porta filter yang lama. Sama, kita pakai bubuk kopinya juga 18 gram kurang lebihnya. Nggak kurang lebih sih, emang 18 gram, nggak dikurangin, nggak dilebihin. 17 kurang dikit. Masih, saya kecepatan mencetnya. 18 ya, kelihatan ya Val? 18 gram. Oke, kita ratakan dulu dengan smoothing temper dan kita tem 1 kali aja. Sip, twist. Hasilnya langsung bagus. Saya taruh sini. 1 lagi. Kita pakai 18 gram juga dengan porta filter yang barunya. Ini masih 16. Oke. 17. 18 gram juga ya. Kita samakan treatmentnya, kita ratakan dengan smoothing temper dan kita tamping 1 kali, twist. Kurang rapi dikit, tinggal ditaruh aja, nggak usah diketok. Nah, ini sama-sama udah rapi ya. Yang ini nanti kita pakai 93 derajat, yang ini pakai 91 ya. Sama bedanya 2 derajat juga. Oke, lampunya kita balikin. Kita rapihin juga lagi. Ini pressure barnya masih pakai yang 7. Nah, lihat sini nih. Ya, 7 bar. Tunggu kita cek. Nah, temperaturnya belum standby karena tadi kita lagi setting di 93, betul. Nah, kita tunggu sampai dia 93 derajat. Kita ambil timbangannya dulu. Oke. Tadi yang ini ya, yang porta lama ya, di 93 derajat. Ini masih 81, 82 tadi. Saya nggak kembalikan, jadi ini juga buat Sobat JPW, kalau habis nyeting temperatur harus dibalikin lagi. Contohnya gini, kita habis nyeting temperatur 1 buat brew, udah 93. Kita jangan diemin begini, dia nggak akan manasin, mesti dibalikin lagi, pencet kiri lagi sampai balik ke temperaturnya, ke angkanya gitu ya, ke angka yang nanti ditampilkan di sini yang kita setting. Nah, terus indikatornya ada di sini kalau Lex Duetto. Yang atas itu buat steam, yang bawah itu untuk brew. Kalau udah kedip-kedip tandanya udah optimal. Kalau masih nyala merah seperti ini, tandanya dia lagi mengejar temperatur yang kita inginkan atau lagi. Nah, ini udah ya. Nah, kedip-kedip ya, udah 90 plus minus 1 biasanya. Ini biasanya 92-an nih dia. Nah, 92-an karena kita set 93, nanti tunggu sampai 93. Nah, itu udah 93 ya. Nah, plus lagi tuh jadi 94. Kita 93 dengan cara buang 1 detik aja. Oke, cukup. Udah 93 belum? 127 steamnya. 94, kita buang lagi dikit. Karena plus minus 1 derajatnya, tapi it's okay sih. Nggak ada masalah.
Karena memang kita pengen kejarnya bedanya kurang lebih 2 atau 3 derajat. Nih kita pakai 94 tuh yang tampil. Plus minus dari 93, plus minus 1 derajat. Nah, kita pakai sama 2 shooter glass dan kita akan samakan ya treatmentnya, langsung tarik, nggak pakai free infuse. Terus kita akan ceritakan berapa detik dia mulai keluar dan selesai di berapa untuk pressure bar 7 tadi. Mulai nih kita lihat temperatur 94 mulai. Oke, netes di 6 juga. Hasil ekstraksinya juga cakep ya. Nah, kita lihat hasil ekstraksinya cakep, caramelize banget, apa ya, creamy gitu. Terus kita cek, selesaikan di biasanya 33an biar dapat 36, cukup. Nah, 35 30 detik tadi, 30 detik hasilnya 35 dengan ekstraksinya. Yieldnya tadi 35, ini hasil ekstraksinya. Kita geser langsung ke sini seperti tadi ya, cakep ya. Seperti tadi juga, ini portanya kita langsung singkirin aja, nanti bersihinnya untuk mempersingkat waktu. Kita langsung ganti temperaturnya ke yang lebih rendah. Nah, temperatur 1 kita kurangin 90 ya. Jangan lupa dibalikin. Kita flash aja biar lebih cepat turun. Sampai dia benar-benar di 90 derajat. Masih 92. Flash 2 detik, 2 detik. Dan enaknya Alex Duetto nih, semuanya tampilannya udah ada. Pressure barnya ada di manometernya, brewing sama steam, terus brewing temperaturnya juga ada di PID kontrolnya. Ini masih belum, karena dia dari tinggi nurunin suhu itu justru akan lebih susah, karena kita mesti buang air yang udah ada, yang memang udah panas gitu. Kalau udah terlanjur panas, nguranginnya mesti dibuang-buang dulu sampai 90. Masih 91, plus minus 1 nggak apa-apa lah ya. Tadi juga 93 ke 94. Kita flash tadi 1 detikan. Coba kita cek bentar. Oke, 1 detik. Sama perlakuannya. Nah, 90 tuh udah ya, Val? Kelihatan ya? Sama. Kita pakai shooter glass juga. Jangan lupa ditara. Malah turun jadi 89. Nggak apa-apa deh, biar variabelnya jadi makin jauh ya. Jadi tadi 94, yang sekarang 89. Mulai. Oke, netesnya di 5 ya. Warnanya lebih cerah ya. Lebih terang gitu maksudnya. Selesainya di oke, sama di 33, 21 detik. Sama dapatnya 35 juga. 35 gram, kelihatan ya? Tapi 21 detik, tadi 30 detik. Nah, ini kita pinggirkan dulu ke sini. Kita untuk bahan perbandingkan untuk kita coba. Nah, kita geser-geser gini. Ini jauh lebih kelihatan ya, Val? Nah, kalau sobat JPW bisa lihat yang 93 derajat ya, warnanya sesuai sama temperatur ya, lebih gelap gitu. Yang 90 derajat atau tadi tepatnya 89, ini 94 jadinya ya. Ini yang 94, ini 89. Warnanya kelihatan jauh banget ya. Kita cobain dulu. Kita aduk begini juga bisa sih sebenarnya, karena di shooter glass nih. Kita cobain dulu sama rasanya gimana. Bismillah.
lebih ya coklat karamel. Rasanya lebih ke bitterness-nya naik. Dan karakter special blend karena memang 70 Robusta, 30 Arabica ya. Kita cobain yang 90 derajat. Tadi 94 dan 89 ya. Bukan 69 ya, Val? Aduh kata Noval. Enggak, maksudnya temperaturnya. Kalau 69 terlalu rendah. Bismillah. Ini sih kalau rasa ya, mirip-mirip mengulang konten yang sebelumnya ya. Ini kan pakai presurnya sama di 7 bar. Aromanya jadi apa ya? Ya ini makin light lagi, makin fruity lagi yang keluar. Ini sama, bener-bener sama kayak kalau kita flashback ke konten yang sebelumnya. Ini adalah yang 93 derajat. Ini jadi mirip rasanya dengan yang pressure bar 9. Ini yang 90 derajat. Ini jadi mirip dengan pressure bar 7. Tapi tadi hitnya ini di 94, ini di 89. Bedanya sekitar 5 derajat. Dan rasanya memang jadi kayak mirip yang tadi loh. Itu untuk espressonya. Kita cobain latte-nya ya. Sama, kita timbang juga. Kasih geser dulu. Ini posisi nggak kita rubah. Yang kiri selalu yang lebih tinggi. Nah ini meskipun udah sama-sama lama tetap mirip, tapi lebih light yang kanan ya. Lebih light yang 90 derajat. Nah, yang jadi hitnya di 89. Ini kita pakai yang 93. 17 gram, oke. Geser sini. Kita pakai yang 16 gram. Ya, beda-beda tipis. Kita tambahin kayak tadi ya. Pakai yang ini, biar sama 17 gram juga. Nggak boleh curang. Kok curang? Oh 18. Kan nggak mungkin kita ambil ya. Berarti yang itu kita tambahin 1 gram, ini 18 ya, kelihatan. Kita tambahin 1 gram. 1 gram. Oke, 1 gram. Pas. Minggirin dulu. Ingat ini yang 94, ini 89. Oke, kita siapin untuk susunya dulu. Ya mungkin sama aja kali ya kita pakai susunya. Nanti ditimbang di ending aja. Ini sekarang kita langsung tuang aja biar enak nanti buat gambarnya. Oke. Nanti di ending kita tuang. Mulai. Sama steamnya juga. Kita buat temperatur kurang lebih sama, silkinya juga sama. Dan memang Alex Dueto ini konsisten banget untuk brew dan steamnya saling apa ya, dedicate. Jadi nggak terpengaruh antara brew sama steam. Brew ya brew, steam ya steam. Hasilnya cakep banget tuh, Val. Belum diputer aja udah begitu, udah shiny, udah glossy itu. Oke, kita brew duluan yang ini. Dinolin dulu, jangan lupa. Ini lap sedikit. Dinolin. Kita coba kuring. Oke. Mulai. Berapa nih beratnya? Rosetta bukan rosetan ya.
Kalau resetan saya berasa dukun dong buat barista. 74 ya. Kelihatan ya 74 ya. Ini 74 ya, betul 74. Kita minggirin dulu. Sama perlakuannya. Nah, untuk Rosetta juga kita harus kasih susunya lebih banyak tuh, sisanya banyak. Karena untuk dorongan. Kalau tadi kita pasin banget. Kalau sekarang kita bikin sedikit lebih banyak. Tambahin sedikit lebih banyak. Oke, kita steam. Sama perlakuannya, biar head to head. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa untuk selalu mengelap dan flush untuk steamernya ya, biar bekas susu sebelumnya tidak tertinggal kayak rasa. Iya. Oke, kita mulai dah dinolin, kita puring. Sama kremanya masih ada, karena ini lebih cepat dari konten yang tadi. Oke, apakah sama 174 ya Val tadi ya? Iya. 180. Berarti yang itu ditambahin, kurang 6 ya yang itu ya? Iya. Tambahin dikit aja, 6 gram. Kita tambahin di heartnya deh. Biar sama aja. 4. Jadi jelek dong, nggak apa-apa. 7 lebih 1 pindahin kalau gitu. Atau 1 nggak apa-apa kali ya, cuma 1 doang. Kita cobain yang pertama dulu. Nah, ini hasil rosetanya. Bismillah. Enak. Ini mirip yang tadi konten pertama, tapi dengan pressure bar 7. Emang 7 ya pressure barnya. Udah manis, cakep. Ekspektasi saya ini jadi lebih manis lagi nih, karena lebih rendah temperaturnya dan lebih shiny juga. Beneran deh. Notisnya habis air saya, tapi udah dapet sih notisnya. Jadi yang pertama, jadi kayak mirip konten yang pressure bar 7 gitu ya. Udah manis, lebih manis dari yang pressure bar 9 sih. Udah enak. Ya bedanya masih ada notes bitter coklatnya gitu, lebih dominan. Tapi udah balance banget. Terus yang kedua, lebih malah yang keluar lebih kayak rasa apa ya, rasa sereal gandum gitu. Manisnya bener-bener kayak apa ya, susunya tuh bener-bener bikin manisnya ngeklop banget. Jadi lebih manis daripada yang pertama gitu. Nah, kesimpulannya sebenarnya kita ngomongin temperatur ya. Jadi tiap beans lagi-lagi beda ya. Ini yang kita pakai adalah special blend dari JPW Coffee Roastery ya. Kalau pakai special blend, saya pribadi cocok di, nah, temperaturnya dipakai 90 tadi, pressure barnya dipakai di 7 bar. Karena apa? Karena ini kalau kita ngomongin skala nilai ya, tanpa merendahkan hasil yang mana yang nggak enak. Sebenarnya semuanya enak, semuanya layak dijual gitu ya. Tapi untuk yang pressure bar 7, temperatur tadi sama, dipakainya di 90 juga untuk konten yang pertama. Itu lebih ke temperaturnya 9. Sama 90, tapi pressure bar 9 untuk latte yang pertama banget. Itu rasanya cenderung dapat nilai langsung di 7,5 aja deh. Jadi layak jual, tapi masih kayak ada yang kurang. Nah, begitu diturunin pressure barnya jadi 7,
temperatur sama di 90, itu nilainya langsung naik jadi 9. Nah, kalau yang kedua nih, konten yang kedua, temperatur yang 93, itu nilainya di 8 sampai 85. Jadi udah enak tapi masih hampir perfect gitu ya. Hampir perfect. Nah, kalau di yang terakhir kan sama tuh, pressure barnya sama-sama 7, temperatur sama-sama 90, sama di 9. Jadi saya milih yang kedua dari konten yang ini gitu. Dan kesimpulannya, makin panas temperatur akan makin bitter, makin rendah temperatur akan makin acid. Nah, tinggal kita sesuaiin sama kopi. Nah, kita pakai kopinya apa, berapa persen robusta, berapa persen arabica, atau full arabica, terus roasting profile-nya apa, medium kah, light medium agak susah ya buat bikin espresso, kremanya nggak dapet, atau medium to dark atau dark roast. Nah, itu silakan disesuaikan lagi. Tapi dengan Alex Duetto ini, Sobat JPW nambah 2 variabel penting, yaitu pressure bar yang bisa disetting, temperatur juga bisa disetting, sehingga Sobat JPW bisa memperkaya variasi espresso profiling dari Sobat JPW. Jadi makin banyak lagi rasa-rasa yang memang bisa dikulik gitu ya. Di luar grind size, dose, terus stamping. Di luar itu semua ditambahin pressure bar untuk brewing, ditambahin temperatur PID-nya untuk brewing. Nah, itu jadi makin kaya lagi, variabelnya ditambah lagi. Oke, saya rasa demikian untuk konten saya kali ini, yaitu eksperimen untuk mengatur temperatur pada Alex Duetto gitu ya. Semoga konten ini bermanfaat untuk Sobat JPW semua. Sampai bertemu lagi di konten-konten JPW Indonesia yang lainnya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Thank you.